Walau hujan deras, ITDC pastikan sirkuit Mandalika bebas dari genangan air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sesaat lagi Indonesia akan kembali menggelar MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret mendatang. Sebelum menuju ke perlombaan, MotoGP menyelenggarakan sesi tes resmi di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Mengingat jadwal penyelenggaraan perlombaan tersebut bertepatan dengan musim penghujan di Indonesia, hal itu memungkinkan hujan turun membasahi lintasan Mandalika ketika sedang melaksanakan tes resmi maupun perlombaan. Jelang persiapan menuju tes resmi dan perlombaan, ITDC dan pihak-pihak terkait terus mematangkan persiapan untuk event dan infrastruktur. Khusus infrastruktur, pembenahan berfokus pada masalah drainase di sirkuit lintasan supaya tidak menimbulkan genangan air. Permasalahan tersebut menjadi fokus karena berkaca pada perlombaan WSBK yang terjadi tahun lalu di bulan November setelah genangan air mengganggu jalannya acara. Abdul Bar M. Mansur memastikan bahwa sirkuit Mandalika akan terbebas dari genangan air meski hujan turun dengan intensitas tinggi. Harus kami akui, waktu WSBK itu sirkuit belum 100% siap, kata Abdul Bar kepada Tribun Network di kantor ITDC Menara BCA Jakarta. Sirkuit kami jamin tidak ada masalah, tapi waktu hujan ada genangan air di sekitar sirkuit karena belum ada pengerasan aspal dan kendala drainase, sehingga yang terjadi bukan banjir, tapi ada genangan yang memang belum kami aspal, jadi kesannya lumpur itu muncul. Kami pastikan di MotoGP nanti tidak akan terjadi lagi. Teman-teman di sana sedang memperbaiki itu. Lanjutnya seperti dikutip dari bolasport.com dari Tribun News. Abdul Bar juga memastikan peran pemerintah dalam membantu persiapan gelar MotoGP Indonesia 2022. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, Abdul Bar meyakini gelaran MotoGP Indonesia 2022 akan lebih baik daripada WSBK Indonesia 2021. Pemerintah sangat mendukung kami, jadi saat ini timnya Menteri PUPR sedang membangun jalan. Kemudian dari KLH sedang melakukan penghijauan dan kementerian lain yang bangun homestay, ujar Abdul Bar. Jadi sejak WSBK ini saling support sehingga ketika MotoGP nanti insya Allah kami akan lebih siap. Yang jadi catatan akan kami perbaiki semua, pungkasnya. Abdul Bar menambahkan bahwa kualitas aspal sirkuit Mandalika banyak menerima pujian dari para pembalap kontestan WSBK 2021. Dia menjelaskan bahwa sirkuit Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru yakni Stone Mastic Aspal. Dengan teknologi aspal tersebut, sirkuit Mandalika mengikuti jejak Silverstone, Yas Marina, dan Phillip Island. Sirkuit Silverstone Inggris adalah salah satu yang menggunakan teknologi tersebut di antara 3 lokasi balap lainnya. Para pembalap USBK sempat bilang sirkuit ini bagus, tutur Abdul Bar. Memang kami pakai teknologi terbaru di sirkuit Mandalika namanya teknologi Stone Mastic Aspal yang baru dipakai di 3 tempat Silverstone Inggris, Yas Marina Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Kecepatan motor di aspal ini bisa sampai 310 km dengan keamanan yang tinggi, sambungnya. Sirkuit Mandalika terus berbenah, ditarget rampung 14 Maret 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo optimis pembenahan sirkuit internasional Mandalika Lombok bisa diselesaikan maksimal tanggal 14 Maret 2022. Termasuk juga dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dengan tercapainya target tersebut, Bamsud meyakini pelaksanaan balapan internasional MotoGP 2022 yang akan dilangsungkan di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 dapat berlangsung sukses.
Sejumlah perbaikan sarana dan prasarana di dalam sirkuit internasional Mandalika sudah selesai dilakukan. Semisal, race track, race second building, race elektronik, grandstand, VIP village, serta temporary facility untuk menambah tempat bagi para pembalap dan tim. Ujar Bamsud dalam keterangannya Sabtu 22 Januari 2022. Hal ini ia sampaikan usai bertemu mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang ditunjuk menjadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Bamsud menuturkan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di luar sirkuit internasional Mandalika sudah terus dilakukan. Adapun pekerjaan yang tengah dilaksanakan antara lain, pelebaran jalan dari 2 jalur menjadi 4 jalur, perbaikan drainase, hingga penghijauan di sepanjang jalan bundaran Bandara Internasional Lombok sampai Bundaran Sunggung. Penghijauan juga dilakukan di 5 bukit yang ada di sekitar sirkuit internasional Mandalika. Pembangunan observation gate di Bukit 360 Mandalika yang berada di tikungan 10 sirkuit Mandalika terus dikebut. Bukit 360 ini memiliki pemandangan 360 derajat menghadap langsung sirkuit Mandalika dan Samudra Hindia, kata Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud menjelaskan nantinya akan dilakukan mekanisme travel bubble saat para pembalap dan tim MotoGP datang ke Indonesia. Menurutnya, travel bubble ini diterapkan agar para pembalap dan tim dapat melakukan kegiatan dengan menghindari resiko penularan virus COVID-19. Dorna telah menguji penerapan travel bubble bagi pembalap, kru, dan official team yang akan mengikuti MotoGP di Mandalika. Selama travel bubble diterapkan, para pembalap dan tim boleh melakukan uji coba di paddock, pungkas Bamsud. Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh pihak terkait hanya boleh berinteraksi di antara mereka saja dan tidak boleh kemana-mana, sehingga aktivitas di paddock juga akan tertutup bagi masyarakat umum. Sebagai informasi, pertemuan Bamsud dengan Hadi Cahyanto turut dihadiri oleh Direktur Utama ITDC, Abdul Bar Emancur, dan jajaran direksi baru MGPA, antara lain Direktur Utama Priyadi Satria, para Wakil Direktur Cahyadi Wanda, Aji Munarwianto, Samsul Purba, dan pembalap senior dan Dewan Pembina IMI Pusat, Ricardo Gelael. Bos Sepang tidak takut ancaman balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tercatat ada penambahan balapan MotoGP di benua Asia pada musim 2022. Adalah sirkuit Mandalika, Lombok yang akan menggelar aksi balap Fabio Quartararo dan kawan-kawan pada seri kedua, 20 Maret nanti. Diyakini kehadiran sirkuit Mandalika bakal mengancam popularitas balapan MotoGP milik negara tetangga, Malaysia, yang secara reguler berlangsung di sirkuit Sepang. Sirkuit Sepang bahkan sudah masuk kalender kejuaraan dunia balap motor sejak 1999. Apalagi, bukan rahasia lagi, begitu banyak penonton asal Indonesia menyaksikan langsung balapan MotoGP di Sepang. Jumlah penonton MotoGP Malaysia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semua tidak lepas dari pengaruh besar para penonton dari Indonesia, ujar CEO SIC Dato Razlan Razali dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, saat ini publik tanah air sudah bisa menonton balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Akankah hal ini sebuah ancaman untuk sirkuit Sepang? CEO Sepang Razlan Razali dengan tegas menjawab tidak. Mungkinkah balapan Indonesia yang baru menjadi masalah bagi Sepang? Apalagi Indonesia secara tradisional mewakili hampir 20% dari jumlah penonton MotoGP Malaysia, ujar Razlan Razali. Sekali lagi, saya rasa tidak, karena Mandalika berstatus seri kedua, sementara Malaysia kedua dari terakhir.
Kami sempat berpikir Buriram MotoGP Thailand bisa berdampak pada gelaran MotoGP di Sepang ketika kali pertama digelar, tapi ternyata tidak. Lanjutnya, alih-alih terancam sirkuit Mandalika, Razlan Razali justru memprediksi antusiasme MotoGP Malaysia 2022 di sirkuit Sepang bakal sangat tinggi. Apalagi sejak awal pandemi COVID-19, belum pernah lagi balapan MotoGP mampir ke Sepang. Razlan Razali turut menginformasikan bahkan untuk tes pramusim di Sepang bulan Februari, antusiasme publik Malaysia sudah sangat tinggi. Saya sudah mendengar setidaknya 10.000 penonton dibolehkan menyaksikan tes MotoGP di Sepang. Ini luar biasa, dan begitu banyak pembicaraan mengenai tes ini di media sosial. Razali menuturkan. Ya, kami mengkhawatirkan kondisi Omikron saat ini, tapi di sisi lain, mereka juga sangat bersemangat mendengar deru mesin MotoGP lagi. Lanjutnya, animo penonton Indonesia yang begitu besar, pemerintah memutuskan untuk menambah tiket yang akan dijual dalam gelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal itu berdasarkan persetujuan Presiden Jokowi yang menambah penonton MotoGP dari 63.534 orang menjadi 100.000 orang. Jumlah itu merupakan setengah dari kapasitas sirkuit Mandalika yang mampu menampung 200.000 penonton.